makin berumur itu lingkungan kita itu makin mengecil sebenarnya. Iya. Sebenarnya pembedaan yang paling utama ya, salah satunya itu karena tanggung jawab kita itu juga meningkat sih, Mon. Oke. Kalau yang pengen punya anak kan kita kan pengen maksudnya mengejar karir Iya. ataupun bisnis gitu loh. Bisa dibilang sebenarnya sih kata kuncinya itu prioritasnya udah berbeda. Iya. Prioritas kita ini benar-benar shifting. Iya. Pertama, ya lo harus mikirin biaya hidup. Karena kali ini tuh kita gak cuma mikirin buat diri kita sendiri. Benar. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Har, merasa gak sih sebenarnya kalau pas kisah makin masuk kepala 3 Ya, udah iya. 30 tahun plus nih, Ya. walaupun masih awal, tapi kayaknya pergaulan kita itu makin mengecil sebenarnya. Betul. Kayak teman-teman tuh mungkin yang dulunya kita sering main, pelan-pelan udah Iya. nggak terlalu banyak main. Iya. Mungkin yang pas 20-an awal kita sering hangout, sekarang udah enggak. Iya. Sekarang perginya mungkin itu aja. Benar. Beberapa itu. Lalu ya mungkin nanti lah ya ada masanya kalau ada orang yang masuk ke, maksudnya udah punya anak. Iya. Kayak ada permainan baru lagi nih. Gabung sama teman yang punya anak. Iya. Atau mungkin nggak tahu nih nanti kalau anak-anak udah sekolah bisa masuk ke lingkungan teman-temannya orang tua anak. Betul. Nah itu sih. Jadi sebenarnya kita pengen bahas kenapa makin berumur itu lingkungan kita itu makin mengecil sebenarnya. Iya. Nah, jadi langsung aja nih pertanyaan di awal nih. Menurut lo apa sih yang bikin beda gitu loh? Pas kita masuk usia 20-an akhir, 30-an awal itu tuh lingkungan kita itu kayaknya ada perubahan. Iya. Sebenarnya pembedaan yang paling utama ya, salah satunya itu karena tanggung jawab kita itu juga meningkat sih, Mon. Oke. Maksudnya setelah kita nikah itu kan kita kan kalau yang planning punya anak kan kita kan pengen maksudnya mengejar karir Iya. ataupun bisnis gitu loh. Sehingga kita pasti lebih mengutamakan waktu untuk kerja Iya. ataupun berbisnis gitu. Nah, sehingga biasanya teman-teman yang kalau seandainya masih santai gitu, kita juga udah gak bisa se-hangout itu. Iya. Itu satu. Kedua, yang banyak merusak pengeluaran kita juga kita hindari biasanya. Contoh, teman kalau dulu teman ajakin nongkrong, sekali nongkrong seorang juta kita santai aja. Setelah kita nanti nikah dan kita ada rencana pengen punya anak, berkeluarga, kan kita mulai pikir pengeluaran kita. Kita mulai hitung betul-betul. Dan yang terakhir pastinya semua orang punya prioritas masing-masing. Iya. Nah, begitu kita berkeluarga, hal pertama yang terjadi adalah kita mulai hangout juga dengan pasangan kita punya keluarga. Iya. Kayak contoh nih, kita Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu santai. Iya. Pasti kita ada spend dong satu hari. Tasin satu hari untuk keluarga. Untuk keluarga dari si cewek, ataupun kalau yang dari cewek ke keluarga si cowok gitu loh. Pasti kayak gitu tuh, ada satu hari. Nah, ini yang bikin semuanya juga jadi lebih padat. Iya. Lebih sulit gitu. Beda dengan kalau seandainya kita itu Masih single gitu. Kalau single kan kita nyantai banget. Ya itulah prioritas, waktunya juga. Bisa dibilang sebenarnya sih kata kuncinya itu prioritasnya udah berbeda. Iya. Jadi pas kita masih 20-an awal ya kita fokusnya kan mungkin ya udah kerjaan kita, lalu juga mungkin teman-teman juga belum married apa ya kita sering hangout. Betul. Lebih mudah. Nah tapi waktu udah berkeluarga sebenarnya ini secara otomatis prioritas kita ini benar-benar shifting. Iya. Pertama ya lo harus mikirin biaya hidup. Karena kali ini tuh kita gak cuma mikirin buat diri kita sendiri. Benar. Kedua ya tergantung ya, mungkin ada keluarga yang pas orang dia udah nikah, maksudnya ada privilege. Iya. Rumah, dapat mobil, semua orang ada fasilitas itu. Harus jadi sendiri atau ada beban cicil. Iya. Betul. Bangun. Jadi so yang harus dipikirin. Jadi otomatis ya pasti fokusnya beda. Tapi kadang juga ada yang dari 20-an juga punya kesana sih. Iya. Jadi tergantung juga kondisi orang beda-beda. Nah lalu sebenarnya menurut gua ya setelah kita maksudnya pergaulan memang ada mulai perubahan. Gua juga di saat ini tuh gua mulai melihat kan kita di usia yang udah masuk dunia kerja let's say 10 tahun. Iya. Udah mulai bisa lihat yang mana yang lumayan berhasil, mana yang mungkin Gitu-gitu aja. gitu aja, mana yang cukup, mana yang kurang gitu tuh. Iya. Terlihat banget dulu di posisi kita sekarang.
kayak sekarang tuh mulai-mulai ada temen yang mungkin karena pas dulunya belum begitu, ya let's say sekarang dia belum begitu oke, dia mungkin akan ada minder Iya betul. untuk bisa Gaul lagi. sama teman-teman yang lebih oke, lebih stabil. Betul betul. Atau yang maksudnya yang dulu mulai bisnis dari muda sama yang memilih jalur karir, mungkin udah mulai kelihatan nih yang bisnisnya udah mulai established. Karena apa maksudnya bisnisnya udah mulai autopilot. Hidupnya enak kan. Nah ada yang mungkin yang masih ya udah pindah kerja, coba kerja ini, coba kerja itu ya, ada juga gitu. Nah kalau lu sendiri ya ada nggak di lingkungan lu yang gitu? Memang wajar sih, banyak juga yang seperti itu sebenarnya. Cuman gue tipikal yang gue sendiri itu tipikal yang kalau diajak itu agak susah sebetulnya sama teman-teman lama, karena kan gue ngerasa kerjaan banyak, ini semua banyak gitu loh. Jadi memang buat buat sendiri. betul, ataupun kalau ada waktu pun pengen ke temen deket. Kalau temen yang udah lama gak ketemu, pikirnya bukan sombong ya, cuman pikirnya kan nggak biasa juga sama dia orang. Kayak di mau ngapain sih? Iya, lagian biasanya ngajaknya rame-rame. Kan gue introvert juga, Mon. Jadi gue agak takut sama keramaian. Jadi sebenarnya banyak yang seperti itu satu. Kedua, banyak juga memang orang yang setelah kita lihat sekarang pengukur kesuksesan itu udah jadi hasil. Kalau dulu kita itu waktu di awal 20 itu kita berpikir semua orang ya berkarya dengan caranya masing-masing. Sekarang itu sedikit banyak kita melihat dunia pun, dan kita berpikir dunia menjudge kita pun dari hasil kita gitu loh. Rumahnya di mana? Iya. Berapa? Betul. Masih. Iya. Atau jalan-jalan ke negeri. Patokannya kalau seolah-olah ada isu. Cuman sebenarnya kalau kita gali lebih dalam sebenarnya sih gak terlalu penting sebenarnya. Iya. Maksudnya ya tetap hidup lu gitu. Iya. Mau bandingin kayak gimana, dia lebih kaya, lebih gak kaya pun, so what gitu. Iya. Karena kan at the end, lu yang jalanin juga. Benar. Dan kita juga harus punya sebuah skill ya untuk bahwa lu itu pede dengan apa yang lu lakukan dalam hidup. Jangan lu cari validasi di luar. Maksudnya gini loh, contoh. Gua katakan gua itu lebih suka tinggal di apartemen seandainya. Semua orang selalu ngomong kenapa gak beli rumah. Tapi gue tipikal orang yang pede dengan apa yang gue lakukan sebenarnya. Karena gue pikir apa? Pertama, kalau gue beli rumah 1, gue bisa beli apartemen 3. 2-nya gue sewain menghasilkan uang. Ngapain pusing? Bener gak? Ngapain gue beli rumah 1? Bahwa space-nya mungkin nggak urgent juga. Iya, betul. Kan gue tinggal berdua sama istri gue cukup lah. Gitu. Kalau nanti mau punya anak pun bisa dipikirin lagi setelah punya anak. Nah, gue berpikir kayak gitu. Itu satu. Kedua, mengenai kayak maksudnya cara kita hidup. Kan gue sekarang bisnis terus jadi content creator. Apakah pasti banyak yang kasih pendapat. Cuman kita tuh gak usah terlalu, kita harus pede sih dengan apa yang kita lakukan. Iya, yang kita pilih gitu. Karena kalau kita pentingin pendapat orang itu gak ada habisnya. Nanti dari 10 orang ada 5 yang dukung, 5 yang enggak. Tinggal lu pilih aja lu mau ikut yang dukung apa ikut yang enggak gitu kan. Jadi itu yang sulit sebenarnya. Ya, gue melihat bahwa makin tua, teman-teman gue itu justru makin gak pede dengan yang mereka pilih. Oh gitu ya? Itu yang jadi problematikanya. Mungkin di lingkungan circle dekat kita enggak, Mon. Tapi kalau gue ketemu teman lama, apa gue cerita, dia bilang, selalu lah. Kata-kata pertama selalu gini, Har, jadi lu enak ya. Sekarang lu maksudnya bisnis, terus jadi content creator, apa. Aduh, gue masih kerja. Lu bisa pilih apa yang lu suka gitu kan? Iya, gitu loh. Padahal pilihan itu kan semua awalnya sulit. Bagaimana kita menjadikan pilihan itu jadi kelihatan bagus itu kan tergantung hasil kita. Terus tergantung kita menanggapinya. Nah ini yang menurut gue tuh sulit diterima oleh orang-orang gitu. Jadi banyak orang membandingkannya dengan cara yang berbeda. Emang apa ya? Maksudnya di usia, ya kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah 30-an nih, atau 40-an, 50-an, boleh dong komen gitu. Iya. Mungkin cara pandang tiap tahap itu berbeda. Di usia 40, mungkin belajar 30, wah lu sih masih segar. Bisa gini lah, ngapain dulu gitu, atau lu tanggungannya buat apa gitu ya, pasti banyak pertimbangan juga di usia. Dia lebih pengalaman, nanti boleh coba
berbagi juga pengalaman kalian. Tapi ya di zaman sekarang ya seperti yang sering kita ngomong juga di sosmed, Iya. lihat begitu banyak temen semuanya ya pasti ada ujung-ujungnya ada perbandingan. Betul. Itu sih nggak bisa dipungkiri. Betul. Mungkin ada deh ya, tips gitu kalau kita itu di posisi let's say lah ya kan banyak, lu bilang tadi banyak temen yang ngerasa Pilihan mereka kalau gitu. Maksudnya 30 ini mau dibilang tua juga itu kan masih muda. Iya. Sebenarnya Masih santai banget sih. lu masih ada jatah error. Iya. Kalau ini bikin kesalahan. Betul. Nah, kalau lu mungkin ada advice lu bakal kasih temen. Kalau ada yang bingung gitu. Salah jalan. Gue sih selalu ngomong ya, maksudnya itu di hidup itu gak ada yang salah, gak ada yang benar. Itu satu. Kedua itu sebenarnya gini loh, yang menghalangi lu, yang membatasi lu itu imajinasi lu doang. Jadi lu berpikir bahwa sekarang gue udah gak bisa ganti kerjaan, gue udah gak bisa ganti bisnis, gue udah gak bisa ganti apapun, karena gue udah punya anak, karena gue udah punya tanggungan, karena gue punya orang tua. Itu semua itu imajinasi lu. Gue itu tahun ini kan baru berhenti dari kerjaan gua. Itu juga kalau kita pikirnya sosok yang mengerikan juga gitu loh, bahwa sesuatu yang pasti kita buang untuk sesuatu yang nggak pasti gitu kan. Nah itu kita pikir wah kok kayaknya serem banget, apa banget gitu loh. Waktu itu pasti gua berpikir bahwa gua mana bisa menghasilkan apa-apa dari bisnis lah, dari konten lah, dari apalah gitu kan. Cuman kalau lu berani, lu justru pemikirannya lu balik. Kalau lu bisa di sana, lu pasti bisa di sini. Iya. Kalau lu balik kayak gitu, gak semenyeramkan itu hidup. Lu lebih udah ada pengalaman gitu. Betul. Dan juga kalau seandainya gagal pun, ya biasalah di hidup kan selalu diliputi kegagalan. Tapi kan lu bisa belajar dari kegagalan itu, lu improve-nya nanti bagaimana. Ya, tapi kita juga sering dikasih lebih sih sebenarnya. Iya. Maksudnya apa yang kita ekspektasikan, Betul. kadang kita sering dapat lebih juga. Betul. Walaupun ya memang ada rasanya sering juga gak sesuai ekspektasi. Iya. Lo gak fair ini kita lebih fokus ke yang negatif. Betul. Jaksanya. Mana gitu. Alam dong. Tapi memang benar ya udah. Kayak target-target dalam diri kita. Kita tuh selalu berpikir kayak tahun ini pengen seberapa. Tahunnya Lebih jauh. Jangan ngerasa udah. Tapi memang begitu sih. Kalau gua sendiri pun memang tipikal orang yang achievement drive-nya juga sebenarnya tinggi. Tapi gua gak terlalu membandingkan dengan orang lain sih. Perbedaan gua itu gua selalu membandingkan dengan diri gua sendiri. Jadi gua selalu lihat kalau di 3 bulan lalu gua bisa berapa, kenapa di bulan ini gua gak bisa 20% meningkat dari 3 bulan lalu. Nah makanya itu yang membuat kelihatannya kok kayaknya gue gak pernah berpuas diri gitu. Tapi gue selalu berpikir bahwa dengan gue meningkatkan komponen A, B, C, D, E, harusnya ini bisa meningkat 50%. Nah hasilnya enggak. Strateginya. Betul. Tapi ini kita berbeda, Mun. Kita itu memang, gue bukannya menyanjung kita berdua ya. Tapi kita itu dari dulu kerja memang bagus. Maksudnya kita itu selalu rapi, bertanggung jawab, apa. Jadi sebenarnya mostly hampir apapun yang kita kerjakan akan bagus gitu loh. Nah cuman orang-orang di luar sana itu banyak yang sampai maksudnya berpikir bahwa yang salah itu kerjaannya. Sebenarnya enggak loh. Yang salah itu diri kita. Kalau lu kerja di suatu hal bagus banget, lu nanti kerja hal lain juga akan bagus banget. Kalau lu kerja di suatu hal ogah-ogahan, lu kerja hal lain juga akan jelek. Ini kayak kebiasaan lah ya. Maksudnya Betul. lakuin sesuatu kalau bisa sebagus mungkin. Bener. Ya ini contoh simpel kayak cuci piring gitu. Cuci ya udah sebersih sebenarnya. Jangan karena udah di rumah coba sendiri dah air aja. Kita udah pakai sabun Penjamur. Misalnya apa? Betul. Nah jadi sebenarnya sih ya reward kita masuk tahap reward 30 Iya. ini tadi ya. Maksudnya gue kepikiran topik ini sih, menurut gue menarik sih. Iya. Terutama sih memang gue melihat mulai udah ada tingkatan perbedaan. Ada satu coach yang lucu juga. Udah di atas 30, itu udah ada ganteng atau jelek. Karena praktik atau jelek. Iya. Karena lu berduit atau gak berduit. Betul. Karena itu memang lebih penting. Iya. Setelah kita lihat. Maksudnya di usia 30 ya,
realita pahitnya itu gitu. Bener. Mungkin 20-an awal kita masih harus Iya, harus Karena- klinis gitu loh. kan sih yang penting menghasilkan. Betul. Cewek-cewek juga udah mulai Gak cari yang ganteng. dia udah lu penghasilannya atau misalnya bisnis kerjaannya Iya. apa Iya. bandingin coba outlook gitu walaupun ya Betul. pasti diperhatikan. Nah tapi inilah ya maksudnya umur 30 kita nggak tahu sih nanti one day kalau usia 40-50 tuh cara pikirnya seperti apa dan problem yang dihadapi mungkin juga pasti ada lagi. Iya. Nah jadi mungkin kira-kira itu dulu ya. Iya. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe dan coba komen pendapat kalian mungkin usia 30, 40 atau 20-an kira-kira masalah yang kalian hadapi apa tuh, coba di share di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you.